Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Ini berarti pertemuan kedua kita di kelas English for Specific Purposes, ya, English for Physics. Okay, as we know that the second meeting we are going to discuss about parts of speech. Ya, langsung saja kita lihat. Dan I absolutely believe that you have comprehended about these kinds of materials. Sudah biasa ya, part of speech itu udah dipelajari dari semenjak SMA juga sudah ya. And these are ya part of speech. Dan di semester ini ada beberapa yang akan kita bahas gitu ya. Oke, dari semuanya hari ini kita akan fokus kepada nouns. Ya, jadi goal atau input dari pembelajaran pertemuan kedua ini, saya harap kalian bisa paham semua tentang nouns. Oke, lanjut. Oke, what is the noun? Noun is a word that names a person, place, or thing. Udah gampang ya, kata benda ya, berarti kata benda kata benda orang, kemudian tempat dan ya benda gitu ya. Okay. Oh ya, types of nouns di sini ada. Ini bentuk infografik seperti ini. Nanti kalau diminta untuk presentasi di grup ya, bikinnya infografik saja. Dan ini lebih efektif ya. Coba di sini nouns, people or animals ya. Oh ada. Yang ditandain sama ini ungu begini proper nouns katanya. Oke. Nanti dilihat ada singular atau plural, kemudian tentang things, book, house dan lain-lain, places, ideas of feelings, love, courage, keberanian gitu ya. Love bukannya kata kerja, miss, mencintai, kok ini love kata benda. Nah, nanti tahu jawabannya ya. Okay, next, these are the types of nouns in English. Ada banyak sekali jenisnya, ya. Ada common, ada proper, countable, uncountable, concrete, abstract, compound, collective. Nih ada ya, bisa di searching, bisa dibaca jenis-jenis kata benda ini, ya. Dan bedanya apa? Oke. Di sini contohnya saja, kalau abstrak itu berarti apa? Yang tidak bisa dilihat dan diraba. Oke, itu abstrak. Communication, happiness, kebahagiaan itu abstrak ya, karena tidak terlihat ya, tapi hanya bisa dirasakan ya. Kemudian concrete, yang bisa dirasakan, dipegang, dilihat gitu ya. Contohnya ini car, house, light, rain dan lain-lain. Common, kalau common itu adalah common noun itu seperti ini, building, bangunan gitu. Jadi common yang biasa gitu ya, yang kata benda yang memang biasa kita temukan gitu. Dan bangunan itu pasti bahasa Inggrisnya adalah building gitu. Proper, nah proper itu lebih kepada nama ya, nama kota, nama tempat, kemudian nama orang itu proper noun ya. Nama apalagi benua, nama ya pokoknya nama sesuatu yang disematkan kepada tempat, kepada manusia ya. Itu adalah proper noun. Jokowi, presidennya saja itu udah proper noun. Presiden Joko Widodo itu udah proper noun, karena proper noun itu ya udah the only one of President of Indonesia ya Presiden Jokowi gitu ya. Ngerti ya? Kalau singular udahlah jelas ya, singular, kemudian plural ya, jamak, countable, uncountable ini bisa dihitung, uncountable nggak bisa. Kolektif itu ya seperti committee, panitia, kata benda yang menunjukkan dia banyak ya. Team, group. Compound itu dari dua kata menjadi satu kata benda. Moon sama light jadi moonlight ya. Foto sama grab jadi photograph. Tooth sama brush jadi toothbrush gitu ya, dan lain-lain. Ini possessive juga masuk kepada noun.
Oke, ya, dan selain ini Bu, saya nemuin yang lain nih gitu ya. Boleh. Karena banyak sekali teori-teori tentang noun itu ya, seperti yang di sini saya sajikan hanya ini, dan kalian bisa cari lagi. Oke, dan dilihat bedanya apa ya? Kok banyak banget teorinya? Ya, exactly. Karena sumber bahasa Inggris itu sekarang kesini makin banyak ya. Oke, lanjut ke, nah ini ya yang tadi penjelasannya. Singular mas 1, kalau plural 2 atau lebih. Kalau bahasa Arab mas 2 itu bukan plural ya, bukan jama, tapi musanna ya. Mufrad, musanna, jama. Nah kalau di Inggris 2 itu udah jama. Kalau bahasa Arab 3 jamanya. Oke, uncountable noun. Ini countable noun ya, anak orang. Uncountable noun nih ya, bisa metal, milk, money. Ada juga uang itu kan bisa dihitung gitu kan. Kok masuknya ke uncountable sih? Nah itu juga perdebatan. Tapi kalau uang, kenapa masuknya ke uncountable nouns? Karena uang itu bukan 1000-2000-nya yang dihitung ya, yang dianggap bahwa tidak bisa dihitung. Itu adalah nilainya gitu ya. Sisi bingung, kenapa ya uang nggak bisa, padahal mah bisa dihitung gitu ya. Kemudian ini yang abstract noun juga nggak bisa dihitung ya, seperti love, kemudian tadi courage, keberanian, itu nggak bisa dihitung ya. Oke, next kita masuk ke singular and plural noun. Seperti yang kalian akrab bahwa plural itu ya gampang, tinggal ditambah s gitu. Tapi ternyata enggak ya. Jadi banyak sekali plural itu ya, tinggal ditambah s seperti ini, one car. Kalau 2 jadi 2 cars. Nah, ada juga yang es. Nah, kalau berakhirannya s, ch, sh, x or z harus menggunakan es gitu ya. Terus kemudian yang berakhiran f atau fe. Nih. Jadi apa berubahnya? Jadi F-nya berubah jadi V ya. 1 daun, 1 leaf. 2 daunnya, 2 leaves gitu ya. Oke, kemudian yang berakhiran vokal ditambah Y. Jadi sebelum huruf Y-nya ada vokal. Nah, baru tambah S. Tapi kalau sebelum Y-nya ada konsonan, yes gitu ya. Nah, terus kemudian kesini dulu ya sebelum ini. Ends in vowel, berakhiran huruf vokal, kemudian O-nya ditambah O gitu. Jadi sebelum O itu huruf vokal, tambah S ya. Tapi kalau sebelum O itu huruf konsonan, ES. Heroes ya kan? Sebelum O-nya ada R. Nah, kalau di sini mah kalau zoo sebelum O-nya vokal O. Jadi langsung S, tapi kalau sebelum huruf O-nya konsonan berarti ES ya. Terus kita ke irregular noun. Nah, ini irregular noun, khusus untuk irregular noun teman-teman harus hafal dan harus tahu ya. Jadi kalau seorang laki-laki bahasa Inggrisnya adalah a man, tapi kalau laki-lakinya banyak, A-nya tinggal dirubah menjadi E. 2 men, jangan 2 mens ya, jangan pakai S karena ini irregular noun, kata benda yang tidak beraturan. Jadi bukan hanya kata kerja saja yang gak beraturan, tapi kata benda juga ada ya. 1 child, seorang anak. Tapi kalau anaknya banyak, 2 children, 5 children, tanpa ada S lagi, 2 childrens. Nah, biasanya ada mahasiswa yang kayak gitu, 2 childrens gitu kan, pakai S-nya teh jelas lagi gitu ya. Padahal itu salah ya. Foot, kakinya kalau 1 foot, tapi kalau kakinya 2, 2 feet. Nah, ingat kalau ada huruf vokal 2 itu 2 harakat ya. Dalam bahasa Inggris agak panjang. I have 1 foot. I have 2 feet. Ya, sama juga gigi. Tooth sama teeth. Nah, mouse nggak mouses ya. Kalau duanya tikusnya 2, tapi mice, person, people, dan lain-lain ya. Saya kasih beberapa irregular noun yang harus teman-teman tahu. Ini banyak ya.
Tuh, kurikulum jadi kurikula, kemudian wives, ya ada yang tetap, dear, mana lagi yang tetap, fish. Nah, pluralnya fish sama. Terus sheep, ya sheep juga. Kok bisa? Ini teh kenapa yang sama teh? Nah, itu mah dikembalikan lagi kepada orang-orang mereka, ya orang-orang bule, native speakernya, karena kita belajar bahasa mereka, otomatis kita harus ngikutin. Ini tidak ada kaidah khusus. Ya, ini kenapa fish jadi fish? Ini adalah berkaitan dengan struktur pengucapan. Jadi mereka agak susah. Fish ya pengennya fish. Kita mah kalau misalkan jadi fishes juga bisa ya. Tapi mereka agak susah kalau S, SH ketemu lagi sama E sama S lagi. Mereka agak susah. Katanya begitu. Sheep juga. Kenapa nggak sheepish? Agak susah mungkin ya. Kalau sheep mah kita juga agak susah nih kalau tambah S. Gitu ya. Jadi irregular plural nouns tidak ada kaidah khusus. Kenapa begini? Kenapa begitu ya? Oke, ini harus tahu saja. Jadi kita harus tahu nih ya, live, kemudian yang kayak gini. Datum, di sini ada datum nggak? Data itu ternyata plural ya. I have a one data. Salah, I have one datum kalau data itu ya. Oke, next. Muncullah articles. Articles itu selalu menemani noun. Tapi artikel itu sama en dan juga the. Nah ya, di sini nggak dibahas the. Oke. Ini sama en ini artinya sebuah. Udah tahu ya, kalau di depannya harus konsonan, kalau en di depannya harus vokal. Nah, ada juga nih yang kayak gini, an hour, karena ini konsonan, tapi tetap ya, meskipun konsonan karena dibacanya bukan an hour, tapi tetap an hour. A university gitu. Kenapa enggak an university nih? The U at the beginning of university sounds like you gitu, seperti you karena y gitu, jadi kayak university tapi a university, jadi ya gitulah, kita ngikutin native speaker saja ya, karena begini. Nah, beda dengan a house, a house gitu. Kalau an hour karena keluarnya huruf vokal ya an hour gitu ya, begitu. Kemudian ini juga sama, silahkan dibaca. Kalau the itu artikel bukan yes, itu bisa. Ini saya tidak menyertakan di sini, tapi yang the itu bedanya apa? Kita bisa nggak bilang I like the apple gitu? Bisa, tapi harus ada kalimat dulu sebelumnya. Contohnya kayak gini, I have two red apples in my refrigerator, misalkan, atau enggak in my porridge, kulkas ya. Refrigerator juga sama artinya. Titik, udah gitu terus saya ngomong lagi the apples gitu, pakai the ya. The apples, kalau mau satu juga bilang aja the apple, jangan an apple. Karena kenapa harus pakai the? Karena kita udah menyebutkan benda. Jadi the itu digunakan pada saat bendanya sudah disebutkan, baru kita the. Jadi the itu bisa berarti yang itu. Kan tadi bilang I have 2 apples in my porridge. Titik. The apples maksudnya apel-apel itu. Jadi apel-apel itu tuh apel-apel yang tadi saya sebutkan ada di kulkas. Jadi the itu merujuk kepada apel yang sudah disebutkan sebelumnya. Paham ya? Jadi bedanya the, sama an itu apa? Ya, ketiganya itu artikel. Ya, oke. Kalian bisa cari banyak banget sumbernya. Ini juga saya copy ya sumbernya. Terus kalau mau cari yang infographics, jadi tertata gitu. Di Pinterest banyak lah ya, tinggal di googling. Nah, ini adalah bagian terakhir untuk pertemuan sekarang, exercise 1 ya, seperti yang sudah kita bicarakan kemarin di Google Meet.
kita harus latihan banyak ya. Dan ini hanya 3 paragraf saja yang saya minta. Silahkan untuk cari di 3 paragraf ini noun-nya mana saja, ditandain dan dijelaskan ini noun-nya jenisnya apa. Apakah common, proper, apakah countable, uncountable, kemudian apakah singular, apakah plural, dan lain-lain. Hanya itu saja noun dulu ya. Oke, is it clear? Mudah-mudahan paham. Pelan-pelan saja, kita belajarnya santai saja. Jadi noun itu sudah beres satu pertemuan ini ya. Next, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang verb ya. Mudah-mudahan ini noun kalian paham semua. Silahkan baca lagi, buka-buka lagi materinya. Boleh searching-searching, banyak sekali sumber untuk support the materials ya, untuk support knowledge. Nah ini tolong dikerjakan. Ini nanti dikerjakannya ditulis tangan saja ya. Misalkan paragraf pertama tulis aja noun-nya mana aja, nanti difotoin, kemudian di share nggak ya, share di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp atau ya udah di share aja di grup WhatsApp ya. Okay, I think enough for this meeting. Hopefully you can get the gist or get the point from my presentation. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.